Halo teman-teman semuanya, sahabat YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Tentunya masih di channel saya Kasa Elektronik. Oke ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips ya. Berbagi tips tentang sebuah modul kulkas LG freezer ya. Tepatnya di modul freezernya, modul inverternya. Pada kali ini nih, di depan saya ini terlihat sebuah modul inverter LG freezer yang dimana saya ingin berencana mengganti IC-nya karena semalam ini sudah saya ganti semua untuk elko-elkonya, tetapi ada kendala kerusakan ada pada di IC. Sudah dipastikan IC tersebut rusak. Nah, sekarang saya ingin memasang IC yang sengaja saya pesan dari toko online ini ya. Ini sudah saya pesan dan datang sudah beberapa hari yang lalu, dan sekarang saya akan mencoba untuk memasangnya, apakah normal atau tidak, apakah bisa atau tidak. Dan untuk perlu teman-teman ketahui, sebelum memasang ke dalam modul inverter ini ada poin-poin yang perlu teman-teman ketahui agar nantinya jika sudah dipasang IC tidak error dengan kode error yang sama ya, entah itu error 1, 2, 3, atau 7 ya. Padahal sudah diganti IC tapi tetap juga error, tidak berfungsi dengan semestinya, tidak dengan sesuai harapan kita ya. Jadi pada kali ini apa-apa saja poin-poinnya yang harus kita cek ketika sudah seperti ini sebelum kita mengganti IC. Karena jika poin ini tidak sesuai dengan standarnya, nilai voltasenya nantinya jika tidak standarnya, IC ini bakal mati, bakal rusak dalam hitungan detik. Makanya kita antisipasi bagaimana caranya agar IC ini tidak rusak. Walaupun IC ini normal, jika di sini tidak ada tegangan yang tidak sinkron, otomatis ini akan cepat rusak juga, bakal rusak juga. Karena apa? Karena saya sudah pernah membuktikannya sendiri. Makanya ini saya ingin berbagi pengalaman dan poin-poin mana aja yang mau dicek, yaitu yang paling utama ini R100 ini ya, R13 ini. Nah ini 10 ohm ini ya, ini wattnya besar ini. Ini restan yang menghubungkan antara kaki ground pada elko menuju kaki ground pada IC dan dijembatani oleh restan 10 ohm ini. Jadi kita akan coba ukur dulu. Ini yang paling utama yang perlu teman-teman ketahui. Yang paling awal untuk dicek kelihatan guys, ini resistor terlihat ya, silo kena cahaya. Tapi di sini saya bacakan aja ya, 0,03 di sini ataupun 1 ohm ya. 1 ohm ini 0,03. Silo juga kena cahaya. Jadi ini artinya kan short ya, ataupun terhubung dengan baik dengan kaki ground. Ini adalah kaki ground. Ini kaki ground. Ini kaki MW, MF, dan MU yang menuju ke kompresor. Ini kaki untuk 300 volt. Ini kaki untuk umpan balik ya, dari MW ya, dari MU. Ini dari MP dan ini dari MW. Ini umpan baliknya. Dan di sini sinyal-sinyal kontrolnya ya, dari IC ini TPM. Ini dari IC PM nih, TMPM, IC TMPM kalau nggak salah. Dari sini ini pengontrolnya. Makanya kita harus cek dulu untuk pin-pin IC ini sebelum kita pasang IC-nya agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, kita akan coba hidupkan untuk modul ini.
modul kita hidupkan ke listrik dan kita akan coba nanti tes tegangannya ya. Oke, ini sekarang kita akan coba lakukan pemasangan kabel input PLN nya. Ini yang ke termo ya, ini kita terakhir aja pasang agar nanti tidak kelamaan saat menunggu startnya mesin. Oke, ini seperti ini. Sekarang kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan untuk listriknya. Kita coba hidupkan. Perhatikan lampu yang di sini. Terlihat lampu sudah hidup tadi ya, berkedip sekali. Sekarang kita colokkan kabel termonya. Kita perhatikan lampu dan kedipan lampu ya. Berkedip 1, 2, dan 3. Walaupun tanpa IC, kode error kedipan ini tetap menunjukkan error kedip 3 kali. Jadi kita kalau sudah begini, itu jika normal harusnya begitu ya guys ya. Dia harus berkedip 3 kali jika tidak ada IC-nya. Ini kita coba ukur tegangannya ya. Kita ukur tegangannya kaki menggunakan multitester ya. Ini nampak ya begini ya. Oke, ya ini kaki ground kita fokuskan di sini aja. Setelah melewati restan ini, pin hitam kita taruh di salah satu kaki dari 3 lubang ini ya. Terus kita ukur yang pertama tegangan utamanya 300 volt pada kaki nomor 23. Tuh. Terukur ya 300 voltnya. Ini saya pakai skala 1000. Terukur 300 volt. 300 lebih sedikit tuh ya. Ini jika diukur tidak akan ada tegangannya karena tidak terhubung dengan IC. Dan sekarang kita ukur tegangan yang di sini. Ini kaki ground ya. Ini ground. Di sini 5 volt biasanya ya, di sini 15 volt. Nah, seperti ini. Ini lebih kurang kaki sekitar 15 volt. Ya, saya harap bisa terlihat ya. Ini di sini kaki 15 volt lebih kurangnya. Dan di sini 5 volt. Ya, 5 volt di sini. Ini saya pakai skala 50 ya. Kaki nomor 14, ini kaki nomor 14 itu 5 volt. Kaki nomor 13 itu 15 volt. Dan kaki ya, kaki 12 sampai kaki ke-7 itu biasanya 1 lebih sih. Tuh. Ini macet. Ini pakai coba skala 10. Nah, ya. Di sini sebenarnya sinyal ya. Ini kalau pakai multitester digital ini terlihat ini ya. Terlihat tegangan sekitar 1,1 volt sampai 1,3 volt ini berdenyut, tapi di sini tidak kelihatan. Coba kita pakai skala 2,5. Apakah terlihat? Tidak terlihat karena di sini memang sinyal dia ya. Tidak kedetek oleh multitester analog. Oke, sekarang ini modul kita akan coba pasang IC yang baru ini ke dalam modul ini. Apakah berfungsi dengan baik atau tidak? Ayo kita coba.
Oke, sudah selesai kita pasang IC-nya. Sekarang kita akan coba. Ini oke ya, kita lepas dulu untuk kakinya ini. Ini kita sengaja kita lepas agar lebih cepat untuk startnya ya. Karena kalau nggak dilepas sangat lama. Oke, kita lepas. Ini kan belum kita sambungkan ke kompresor. IC sudah dipasang, harusnya ini tetap kedip 3 kali ya. Walaupun IC sudah dipasang, dia harus tetap kedip 3 kali harusnya. Oke, langsung kita coba colokkan ke listrik. Perhatikan lampu kuning kecil ini. Oke, sudah terlihat hidup. Sekarang kita coba colokkan ke listriknya. Kedip berapa kali kah dia? Kita lihat bareng-bareng. Kedip 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetap kedip 3 kali ya. Oke ya. Sekarang kita coba untuk cabut listriknya. Dan sekarang kita akan coba untuk pasangkan kompresornya ya. Kita coba hubungkan kompresornya. Oke, ini kita pakai kompresor yang biasa kita pakai ya untuk testing. Ini kabel soket ke kompresor kita hubungkan juga. Ini agar terlihat ya. Oke, sekarang kita cabut dulu ini soket termonya, dan sekarang kita colokkan listriknya. Perhatikan lampunya ya. Oke, sudah kedip 1 kali. Sekarang kita colokkan kabel termonya. Kita perhatikan apakah dia berputar atau tidak. Sudah terlihat bergerak. Oke ya. Aduh, minyaknya banyak sekali. Aduh, sorry guys. Oke guys, ini kita rubah guys. Nah guys, kita rubah tadi di atas, ini kita pindah di bawah. Ini pun sudah saya pasang untuk cerobongnya. Karena tadi lupa kalau habis ditambah minyak ini tadi, ya minyaknya sampai muncrat berserak tadi sampai kemana-mana tadi. Jadi saya jeda dulu tadi videonya. Jadi inilah ya, kita sudah pastikan untuk pergantian IC dengan syarat yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Apa-apa saja yang perlu dicek dan dipastikan sebelum mengganti IC agar kita tidak rugi. Karena kalau kita ganti IC ini karena IC-nya ini kan lumayan mahal ya, 150 ribuan gitulah. Kalau belum dipakai akibat kesalahan sedikit dari kita, ujung-ujungnya nggak bisa dipakai kan kita rugi. Nah, jadi ini hanya sebagai acuan ya, agar kita lebih untuk mengerti dalam memperbaiki modul inverter LG ini. Jadi mungkin itu aja ya video saya pada kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman yang ingin tahu tentang pergantian IC pada modul inverter ini. Semoga bermanfaat ya. Dan mungkin itu aja video saya kali ini. Kita bertemu di video saya selanjutnya. Dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.